Salam, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu dimanapun kita berada. Sebelum kita melakukan segala aktivitas dan kegiatan kita sepanjang hari ini, hari Selasa, tanggal 21 Oktober 2025, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Renungan untuk hari ini kita mengawalinya dengan berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini tertulis di kitab Mazmur pasal 32 ayat 5 demikian dikatakan. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Pengakuan membuka pintu pengampunan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada beban yang lebih berat daripada beban menanggung rasa bersalah. Bukan karena beban yang kita tanggung di punggung, tapi beban yang ada di dalam hati. Daud tahu betul rasanya hidup dengan dosa yang disembunyikan. Ia kehilangan damai sejahtera, ia kehilangan ketenangannya, bahkan kehilangan sukacitanya di dalam hidup karena rasa bersalah atas dosa yang telah dilakukannya. Namun dalam ayat ini Daud menemukan kembali kelegaan sejati. Bukan karena ia kuat menanggung beban itu, tapi ketika ia mengaku segala dosa dan kesalahannya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur 32 ini adalah mazmur pengajaran dari Daud. Di sini Daud berbicara bukan dengan teori, melainkan dari pengalaman pribadinya, pengalaman tentang beratnya hidup di dalam dosa dan kelegaan yang datang saat ia mengakuinya di hadapan Tuhan. Daud tahu rasanya bagaimana menyembunyikan dosa, karena dalam ayat-ayat sebelumnya ia berkata bahwa selama ia diam, selama ia menyembunyikan dosanya, tulang-tulangnya menjadi lesu dan tangan Tuhan menekan dia siang dan malam. Artinya dosa yang tidak diakui membuat hidupnya kehilangan kedamaian, kehilangan ketenangan, kehilangan damai sejahtera, dan kesehatan rohaninya juga mulai merosot. Ia hidup dalam rasa bersalah yang terus menghantui. Tetapi dalam ayat 5 ini ada satu titik balik besar yang dia alami. Dosaku kuberitahukan kepadamu, aku akan mengaku kepada Tuhan. Ketika Daud berhenti menutupi, menyembunyikan dan mulai terbuka di hadapan Allah, Allah langsung mengampuni dosa-dosanya. Tidak ada proses panjang, tidak ada syarat yang rumit. Kasih dan anugerah Tuhan bekerja seketika begitu Daud mengaku akan segala kesalahannya. Daud menemukan kelegaan sejati hanya setelah ia jujur kepada Tuhan. Pengampunan bukan hanya menghapus dosa, tetapi juga memulihkan hubungan antara kita dengan Allah. Itulah sebabnya Daud kemudian bersukacita dan berkata, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Mazmur 32 ayat 1. Saudara-saudari, mungkin hari ini ada hal yang kita sembunyikan. Rasa bersalah, dosa, atau luka hati, atau sesuatu yang belum kita bawa dan akui di hadapan Tuhan. Jangan biarkan itu terus-menerus membebani hati dan pikiran kita. Hari ini Tuhan mengundang kita untuk jujur dan mengaku, karena tidak ada dosa dan pelanggaran yang sangat berat atau terlalu berat untuk Tuhan ampuni. Datanglah kepada Tuhan untuk mengaku dengan jujur akan segala kesalahan dan pelanggaran yang kita lakukan, yang telah kita lakukan di dalam terang maupun di dalam gelap. Ia tidak akan menolak orang yang remuk hatinya, orang yang datang memohon pengampunannya. Ia hanya menunggu kita datang agar ia berkata, Engkau telah diampuni, Engkau adalah anakku yang kukasihi. Ketika kita mengaku, Tuhan bukan hanya mengampuni dan menghapus dosa, tapi juga memulihkan hati kita. Dari rasa bersalah menjadi damai, dari beban menjadi kelegaan, dari kelegaan menjadi terang. Oleh karena itu saudara-saudari, mari kita datang dengan hati yang terbuka, karena tangan Tuhan selalu terbuka menerima kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah menyapa kami. Untuk setiap kesalahan dan dosa kami yang tidak terbuka di hadapan Tuhan.
kami datang kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau mengampuni kami, memaafkan segala kesalahan kami. Dan biarlah kelegaan, kedamaian dan sukacita yang dari Tuhan kembali hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Kami tidak didakwa lagi oleh kesalahan dan dosa pelanggaran kami. Karena kami tahu Tuhan Maha Baik, Maha Pengampun dan Maha Mengasihi kami. Dengan sukacita inilah kami akan mengawali segala pekerjaan kami, segala kegiatan kami sepanjang hari ini. Kiranya Engkau memberkati Tuhan, sehingga apapun yang kami kerjakan hari ini, itu boleh menjadi dan berdampak baik dalam kehidupan kami dan orang-orang di sekitar kami. Kami berdoa Tuhan buat saudara-saudari kami yang sakit, yang sedang mengalami pergumulan. Kiranya Engkau menyembuhkan, memulihkan kehidupan mereka, mengembalikan kesehatan mereka, sehingga mereka boleh kembali bersuka cita di hari-hari yang masih Tuhan berikan kepada mereka. Kami juga berdoa buat anak-anak kami, buat seluruh jemaat yang di dalam pendidikan, dalam studi dan kuliah, dalam apapun yang sedang dilakukan sepanjang hari ini. Tuhan juga lah yang menyertai, memberikan kepada mereka kasih karunia, kebijaksanaan dan kepintaran, kecakapan dalam memahami segala sesuatunya, sehingga masa depan mereka, di hadapan mereka ke depan, itu menjadi masa depan yang baik dan cemerlang. Dan biarlah Tuhan sepanjang hari ini, tangan Tuhan yang penuh kasih itu akan menyertai kami, menjaga dan melindungi kami, sehingga kami boleh melakukan segala sesuatunya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus itulah yang menyertai berkat saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari, bagi kita yang punya dosa, beban, apapun yang tersimpan, yang belum kita ungkapkan kepada Tuhan, mari kita ungkapkan melalui catatan atau komentar di dalam renungan ini. Kiranya Tuhan memberikan kelegaan kepada kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas.